Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah syafi'il ummah wa kashifil ummah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, juga dilanjutkan dengan mengkaji kitab tafsir surat Yasin. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berkenan meningkatkan iman kita, sehingga semakin lama cinta kita kepada Allah semakin meningkat, cinta kita kepada Rasulullah meningkat, cinta pada akhirat semakin meningkat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna nabiyya krono sak temeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma suila arekalani tentakoni sapa Kanjeng Nabi anis suri saking sangkakala. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi huwa utawi asur sangkakala iku kornun sungu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya sungu itu tanduk ya, tapi tanduk sapi itu. Jadi sangkakalanya malaikat Israfil itu seperti tanduk sapi itu, sungu, bentuknya seperti itu. Tuluhu utawi dawani kornon iku masiratu sab'atu alafi sanatin, perjalanan 7.000 tahun. Jadi panjangnya korn ini, panjangnya sangkakala yang berbentuk seperti tanduk ini panjangnya perjalanan 7.000 tahun. Ya, tak bisa kita bayangkan ya bagaimana besarnya. Wa fihi lan ing dalem qarn iku sab'atu sagbin, ono 7 pira-pira lubang bolongan. Min sagbin saking bolongan kang siji ila sagbin tumeka maring bolongan kang weneh iku masiratu alfi sanatin, perjalanan 1000 tahun. Jadi di dalam korn ini, dalam tanduk sangkakala ini ada 7 lubang. Jaraknya antara satu lubang ke lubang yang lain perjalanan 1000 tahun. Makanya perjalanan seluruhnya itu 7.000 tahun. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat bi adadi kulli ruhin, kelawan hitungane saben-saben ruh iku fihi ono, iku tetep ono ing dalem korn, ai ing dalem sagbin, ing dalem bolongan.
Summa muko kari-kari ya'muru merintah sapa Allah Ta'ala Israfil ing malaikat Israfil ayam fuha ing yento nyepul fisuri ing dalam sangkakala fayam fuhu muko nyepul sapa malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala fatakhruju muko metu sopo jami'ul arwahi sekabehani ruh min ajnasil makhlukina saking piro-piro jenis makhluk minas suri saking sangkakala. Jadi dalam satu riwayat bahwasannya setiap ruh itu berada dalam bolongan, bukan hanya tujuh lubang. Jadi lubangnya itu sejumlah makhluk yang ada. Di satu riwayat seperti itu. Jadi lubangnya atau terowongan ya dari sangkakala ini sebanyak makhluk yang ada di dunia. Maka setelah Allah SWT memerintah kepada malaikat Israfil supaya meniup kepada sangkakala ini, setelah ditiup maka fatakhruju jami'ul arwah, semua roh yang ada dari jenis makhluk yang ada di dunia ini keluar semua. Fatakhruju moko metus sopo arwahul mukminina piro-piro rohi wong kang podo iman kabeh. Jadi rohnya orang beriman itu keluar kalau is-siraji koyok sinari lampu. Nah, jadi rohnya orang beriman itu keluar dari sangkakala ini seperti lampu yang mengkilat-kilat. Ini rohnya orang beriman. Wa arwahul kuffari lan utawi pira-pira roh wong kafir wal munafikin lan roh wong kan padha munafik kabeh iku mislul qayhi koyok nanah. Jadi rohnya orang kafir itu setelah keluar dan orang-orang munafik ini seperti nanah, tentunya nanah yang berbau busuk. Tapi rohnya orang-orang beriman ini bersinar, tentunya baunya wangi. Subhanallah. Ya alhamdulillah kita termasuk orang beriman. Mudah-mudahan iman kita ini senantiasa dijaga oleh Allah sampai mengembuskan nafas terakhir. Summa yaqulu muka kari-kari dawuh sapa Allah Ta'ala wa izzati demi kemuliaanku wa jalali lan demi kagunganku ana utawi ingsun kata Allah iku Allahu Allah Rabbul alaminah kang mengirani wong alam kabeh. La adkhulanna teman-teman bakal ngelebokake sapa ingsun kulla ruhin ing saben-saben ruh ila qalibihi maring awake ajnas fihi ing dalem qalib fi darid dunya ing dalem dunya hatta la yadkhula sehingga ora melebu apa ruh ila ghairi qalibihi maring liyane awake ruh. Jadi besok itu kata Allah SWT, Allah dawuh wa izzati wa jalali demi keagungan dan kemuliaanku aku ini dah Allah yang mengatur semua alam ini. Sungguh la adkhalanna sungguh kata Allah akan aku masukkan kulla ruhin
setiap roh ini ila qalibihi, kepada badannya. Jadi badan kita ini besok roh kita akan masuk ke badan kita. Bahkan kata Allah, la yadkhulu ila ghairi qalibihi, tidak mungkin roh itu tertukar. Roh tetap masuk kepada badan yang ketika di dunia sudah bersama-sama. Roh kita akan masuk ke kita, rohnya binatang yang begitu juga. Semua tidak ada yang tertukar. Jadi masuk kepada badannya masing-masing ketika masih di dunia. Fatakhruju moko padha metu apa ajsadul khalaiki piro-piro jasate makhluk minal ardi saking bumi kamilatan hale sempurna tamatan ya sempurna matruhatan dikledakake hayatan urip biidnillahi ta'ala kelawan idini Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keluarnya beberapa jasad makhluk ini dari bumi ini sempurna, keluar sempurna, terus dibiarkan oleh Allah. Saat sempurna dibiarkan, digeledak nong, gak direken. Jadi sudah masing-masing sudah ruhnya dimasukkan oleh Allah SWT pada masing-masing badannya yang bersama-sama ketika di dunia. Matruhatan ya, dibiarkan hidup. Wa idza kharaja lan arekalani wis metu sapa al khalaiku pira-pira makhluk minal ardi saking bumi yursilu dan utus ya yursalu ngutus sapa Allah Ta'ala naron ing geni min aqtaril ardi saking hamparan bumi minal masyriqi saking arah wetan ilal maghribi tumeka maring arah kulon watasukuha lan giring ing makhluk sapa al malaikatu malaikat wahia lan utawi makhluk iku tajma'u atujma'u den kumpulake sapa al khalaiku makhluk ilal mahsyari maring arah-arah mahsyar. Nah, jadi setelah mereka dihidupkan kembali oleh Allah, maka setelah keluar semuanya dari bumi, Allah mengutus malaikat, ya, mengutus api, ya, mengutus api dari arah timur ke barat. Ini rata, isinya sudah api semua. Jadi tidak ada lagi air, tidak, isinya ini api. Yang api tersebut tasukuhal malaikatu menggiring, malaikat menggiring pada makhluk ini dengan api ini. Orang kan takut api, ya. Jadi dia takut api, dia akhirnya digiring. Digiring kemana? Datangnya digiring ke arah-arah mahsyar. Luar biasa ini ya, semua makhluk sudah tidak tersisa. Watu radu lanten palingaken sapa al khalaiku para makhluk alallahi ngatasi Allah. Wa hadza lan utawi iki yaiku maknane fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Jadi makna daripada fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun ini adalah digiringnya makhluk oleh Allah melalui malaikat, ya, dengan dikirimnya nar api ini, maka semua makhluk itu tergiring ke arah mahsyar, ya.
arah mahsyar. Qalu padha ngucap sapa arwah, utamanya rohnya orang kafir, ya wailana, duh ciloko, man utawi sapa ba'asana kang bangkitaken kita mimmar qadina saking turu kita. Jadi waktu itu orang-orang kafir utamanya itu podo kaget. Ya wailana, kalau di Yasin dia ya ini terusannya ayat yang ke-52 ini sudah ya. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, ayat 52 dari Yasin. Mereka sama mengatakan, ya wailana, duh celaka kami. Memba'asana, siapa yang membangkitkan kami ini dari tidur kami, mimmar qadina. Qala dawu sapa Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wa Ibnu Abbasin lan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa Qatadah talan sahabat Qatadah radhiyallahu anhum, innama angin pasteni yaquluna padha ngucap hadza ing iki hina ing siji masa anallaha taala satemene Allah taala iku rafa'al adzabu rafa'al adzabah ngangkat sapa Allah ing siksa an ahlil adzabi ing atasi ahli siksa bainan nafkhataini ing antarane tiupan sang antarane tiupan sangkakala kang loro fayarkuduna muka padha tangi fi kuburihim iku tetep ing dalam kuburi makhluk. Fa idza ba'asu moko are kalane bangkit ba'dan nafkhati sause sebulan akhirati sebulan kang terakhir, sebulan anu ini, sebulan apa tiupan sangkakala terakhir. Wa ayanu lan podo ningali sapa kufar al kiamata ing kiamat da'au moko podo jerit sapa kufar bil waili kelawan jeritan celoko ingsun. Ini kalau menurut sahabat Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Abbas serta Qatadah radhiyallahu anhum, ini sesungguhnya orang kafir itu oleh Allah SWT, ini kan orang kafir itu kan ahli siksa, disiksa. Ketika sudah tiupan sangkakala yang pertama menuju tiupan sangkakala kedua, berarti antaranya itu ya, itu siksanya diangkat oleh Allah, tidak disiksa lagi. Jadi prei disiksa antara tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala kedua. Kan tiupan sangkakala pertama itu makhluk hancur ya, dan tiupan sangkakala kedua ini adalah bangkit ya. Nah, jadi sebelumnya dibangkitkan itu siksa daripada orang kafir oleh Allah diangkat, diliburkan. Karena libur maka mengatakan qalu orang kafir ya wailana, alangkah celakanya kami ini. Mambasana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Seperti tidur, karena siksanya diangkat oleh Allah, tapi sebentar. Setilu, ya setilu sebetulnya kalau dihitung dari masa ya lama, tapi karena merasakan enak itu biasanya orang yang merasakan enak seperti sebentar.
Maaf, kita hidup 10 tahun, sakitnya 2 hari, yang paling dirasakan apanya? Loro nih orang dino yuk, koyok suwi nemen. Padahal 10 tahun tuh lama, tidak direken, mulai enak. Nah ini enaknya ini sebentar katanya. Padahal ini lama sebetulnya ya. Diangkatnya siksa oleh Allah SWT antara 2 tiupan ini ya. Dan mereka orang-orang kafir itu sebetulnya setelah melihat ayanu al-qiyamah, melihat bagaimana dahsyatnya kiamat, oh ya, itu da'au bil wail, mereka menjerit. Da'au itu ya adzan itu da'u, namanya memanggil-manggil ya, menjerit-jerit karena celaka. Wa qala lan dawu sapa ahlul ma'ani, wong kang ahli ma'ani, ahli balaghah ya. Ma'ani itu ada istilah isnad gitulah, musnad, musnad alaih ya, musnid gitu. Ini kalau mau belajar ini lama kita itu di pondok ya, sampai puluhan tahun gitu. Jadi tidak usah belajar itu musnad, musnid, musnad alaih, tidak usah ya. Jadi menurut ahlu ma'ani, annal kuffaro sak temeni wong kafir iku idza ayanu are kalani ningali sapa wong kafir fi jahannam ing dalem siksa neraka jahanam, anwa al azab ing pira-pira maceme azab, maceme siksa, wasara lan dadi apa azabul qabri, siksa kubur iku fi jambi azab jahannam iku tetep ing dalem sandingi siksa jahanam, iku kan naumi koyok wong turu kang ngimpi maksudnya. Jadi sebetulnya kalau menurut ahli ma'ani, mereka tidak libur siksaan itu, tetap disiksa, cuma setelah dibandingkan dengan siksa yang sesungguhnya pada hari kiamat, ngerti nggih ya? Jadi siksa kubur tetap ada bagi mereka, cuma setelah tahu siksaan yang sesungguhnya di hari kiamat, mereka itu setelah melihat macam-macam siksa di jahanam, mereka itu seperti siksa kubur seperti orang mimpi dalam tidur. Orang mimpi ya apa kan seperti sungguhan ya, mimpi dikejar anjing kayak temenan ya. Ya, jadi mereka sebenarnya disiksa, cuma dibanding dengan setelah mereka melihat siksaan di neraka jahanam, mereka sepertinya nyatanya jauh, masih ada siksaan yang lebih berat lagi gitu. Sebetulnya mereka disiksa cuma seperti orang mimpi. Yang mimpi itu ya kan seperti sungguhan. Mimpi punya uang banyak, udah taunya setelah bangun habis kan uangnya ya. Ente gitu loh. Subhanallah. Koyok temenan gitu loh. Itu bandingannya ya. Qalu padha ngucap sapa kufar, mamba'asana utawi sapa kang bangkitaken kita, mimmar qadina saking turu kita, summa qalu moko kari-kari ngucap sapa wong kafir. Jadi katanya, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami ini? Tapi terus mereka mengatakan sadar, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Hadza utawi iki tangiku mau, iku ma barang wa'ada kan wis janji sapa ar-rahman Allah zat kang maha welas, wa sadaqalan teman-teman wis bener sapa al-mursaluna para utusan Allah. Mereka sadar, oh berarti ini yang dijanjikan Allah dulu itu, yang aku tidak percaya itu loh. Karena kafir kan tidak percaya sekarang toh, makanya mereka tetap ingkar, tidak percaya, tetap tidak melaksanakan perintah Allah, tetap melanggar larangan Allah, karena tidak percaya kalau besok ada siksa gitu loh. Nah tanya kata mereka setelah
bangkit ini benar katanya, janji Allah benar nyatanya. Tapi bagaimana setelah itu? Fi kalamihim ing dalam gunemane wong kufar. Wahum lalu tawi wong kufar iku mukiruna sadar, ngakoni orang ngakoni sadar ya. Walam yamfa'hum lan ora manfaati ing wong kafir apa al-iqraru pengakuane wong kafir. Setelah sadar mengakui bahwa itu dari Allah tapi tidak ada manfaatnya sudah, karena sudah mati. Orang sadar itu ketika masih hidup begini, sadar melaksanakan perintah Allah, bertobat, diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah mati, sekalipun nangis dengan air mata darah, sudah tidak ada gunanya. Nah, makanya mumpung masih ada gunanya, kita belajar bertobat utamanya di bulan Rajab ini, insyaallah ya. Jadi wakilalan den dawake kolat sopo kolat ngucap sopo al malaikat dawu sopo al malaikat tu para malaikat hadza utawi iki ma barang wa'adakan wus janji sopo ar-Rahman Allah kang maha welas. Ini di satu riwayat ini bukan ucapan orang kafir, makanya ketika membaca qalu ya wailana mambasana marqadina itu harus disakta. Sakta itu artinya harus berhenti tanpa nafas. Kenapa? Karena untuk membedakan perkataan orang kafir kan kata ya wailana mambasana marqadina, kata orang kafir. Alangkah celakanya kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami. Terus malaikat menjawab hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Maka sakta itu harus kita ketahui, sebab kalau tidak disakta ini rancu antara perkataan orang kafir dan perkataan malaikat. Orang kafir mengatakan qalu ya wailana man ba'sana mim marqadina, alangkah celakanya kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami. Nah, terus malaikat dawuh hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Maka kalau baca begini qalu ya wailana man ba'sana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Nah, begitu seperti di surat Kahfi ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi supaya tidak rancu, kata Allah, aku tidak menurunkan Al-Quran ini bengkok, tidak menurunkan Al-Quran ini bengkok, tapi qayyima, lurus. Orang yang mengikuti Al-Quran berarti mengikuti jalan yang lurus. Kalau tidak disakta maka jadi aku tidak menurunkan Al-Quran ini bengkok dan lurus. Ya apa bengkok dan lurus? Makanya harus disakta. Sakta dalam Al-Quran itu di surat Yasin, di surat Kahfi, ada di surat Al-Qiyamah ya. Itu pokoknya ada 4 ya. Ada 4 sakta itu harus diketahui ya, dalam Al-Quran. Ini sudah 30 ya. Insya Allah ayat yang ke-53 kita lanjutkan minggu depan ya. 30 menit ya cukup dulu ya. Dan suaranya sudah agak minimalis ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari dahsyatnya hari
kiamat. Dan kita pertahankan iman kita, jangan sampai menjadi orang yang ingkar, kufar ya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, masuk surga bersama-sama keluarga kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala